واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان هيا Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillah qadarullah, dengan izin Allah sampai pagi ini kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sampai pagi ini Allah masih titipkan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat karunia titipan Allah yang dititipkan kepada kita, mari kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Balai Baru yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin, anak-anak kita, generasi-generasi muda, harapan kita untuk bangsa negara terutama adalah agama, keselamatan dunia dan akhirat. Semoga anak kita selalu istiqomah di jalan yang Allah ridho hendaknya. Amin kalau Bu. Doa subuh atau Bu. Apalagi sekarang kan awalnya pesantren Ramadan. Ini ada SMP. CD-nya mana? CD di atas. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita tidak lama, 10 menit lah, karena kita ada acara anak-anak kita. Hah? Pembukaan lo gini, 5 menit lah. Hah? Tuh sebenarnya Pak, sampai sudah saya. Nah, gitu. Sudah, pokoknya 9 kan lumayan juga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah izinkan kita kembali di bulan yang penuh maghfirah ini ketemu dari tahun kemarin. Kalau masih ada Bu, baik. Kalau tidak ada, tidak dimusuh. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan ini agar kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah program kita di Kota Padang, Sumatera Barat, pesantren Ramadan. Dan Bapak Kapolda kita kan juga punya moto sekarang itu. Slogan beliau kan banyak di mana-mana itu. Zero tawuran, zero balap liar, zero tuhnya. Tambahlah zero narkoba, zero LGBT. Ini deket-deket itu. Karena itu juga racun, dan ini adalah salah satu strategi untuk
menyelamatkan anak-anak bangsa kita. Laingin anak awak selamai Bapak Ibu, anak cucu awak turun awak laingin selamai dunia akhirat. Ndak pada orang ya malayan rumah. Laingin selamai Bapak Ibu, syaratnya 3 rumah. 1, nah sudah 3 lah kok. 1 rumah tangga. Maksimalkan, bukan hanya sekedar saja. Dulu waktu baru-baru kan masih ingat Bapak ya, akad nikah, perencanaan punya anak bermacam-macam. Bahkan ada yang lambek dikasih Allah anak, mati-matian baru be kaniak kanin. Saran orang minum ko nyu minum, makan ni ko nyu makan, saja nyu coba. Kama saja pai baru be, bau ruik bagai, macam-macam. Tujuan apa tu? Pingin punya anak turunan. Lah dikasih anak dari Allah, lah dititipkan anak dari Allah, disia-siakan. Oh itu kan sangat luar biasa itu bahayanya. Bapak Ibu, awak duit mencari ko untuk siapa Bapak Ibu? Untuk anak, pagi pulang malam, kadang subuh aja pulang, kadang lambek le pulang, berhari-hari tidak pulang. Oleh kalau kerja di luar daerah tu demi anak dan keluarga, tapi anak awak ndak beres, anak itu haus, jauh dari agama. Waduh, berat Bapak Ibu. Makanya Allah sampaikan pelihara dirimu, Al-Quran kan, dan keluargamu. Siapa keluarga itu? Yo anak dan istri-istri kita. Kalau istri lebih dari cie, boleh ya Bu ya? Boleh Bu? Lain Pak, terangnya Pak? Iya. Kita tidak bahas itu. Jadi selamatkan anak kita. Bapak Ibu, rato-rato tawuran itu terjadi jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3 malam menjelang subuh. Kan banyak sering kejadian itu. Dulu kan ada tuh. Di Kuraji ini juga ada. Tuh. Simpang sampai apa tuh cok tuh. Dan dia senang. Dia bangga. Dari mana awalnya anak tuh rumah tangga? Berarti dalam rumah tangga tuh ndak beres, ndak rapi. Kenapa anak keluar jam 2, jam 1, jam 3 malam? Ndak punya ayah jam mandi. Ndak mungkin anakku keluar dari batang pisang loh. Iya kan? Pasti ada ayah dan ibunya. Muhasabah diri kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya juga dititipkan anak oleh Allah. 3 tentara, 1 poluan. Tentara itu laki-laki, perempuan 1. Dia bisa seperti itu, tapi tidak kontrol orang tua. Ma, awak pergi keluar sebentar. Saya lihat jam berapa jam 8 malam, dah lagi. Sawantanya mak indah. Yo wado peralu jo kawan ma karajo kelompok. Indah. Biko di balian mama pangsi sebungkui kok, baiklah. Selesai je pangsi sebungkui sejo siang nak pai jam baranya pulang, tidak peduli. Hati-hati. Kalau indah tu indah, bisua. Kalau lagi duit yo hari masih ada bisua. Makanya kita sebagai orang tua itu jangan sampai patuh lo ke anak. Paham Ibu ya? Iko adalah orang gaek seperintah anak lagi, anak awak, anak kita, bayangan itu. Di mana rumah tangga? Proses itu ada dalam Al-Quran surah Luqman 31 sampai 3 balik sampai 9 balik. Ada di sana ya. Ditata dengan rapi, bahas supaya menjadi anak yang soleh, soleha. Tidak cukup usaha.
harus ada doa. Tidak cukup doa, harus ada usaha. Jadi seimbang, maksimalkan. Perankan rumah tangga dengan semaksimal mungkin. Ayah jo mande, kakek jo nenek. Kalau dia tinggal, paknya tinggal di kos, ibu dan bapak kos tanggung jawab. Kalau ndak, babue maksiatnya, babue masalahnya, dosa tanggung sama bapak dan ibu kos. Kenapa? Ayah zaman dia menitipkan kan kawan. Makanya dalam kos itu peraturan ada jam 9, lewat 9, ndak ada. Pagar kunci, titik ndak pakai koma. Ndak awak lah kan nyatur loh. Ndak cari tempat lain. Rezeki itu ndak situ sudah. Mana tahu kok narkoba juga kan? Pacaran-pacarannya kok maksiat. Setiap pelaksanaan pacaran itu zina, dosa ngalir. Hati-hati. Pak, pacarannya Islami, Pak. Ado pacaran Islami do. Pacaran itu syetani. Kok ada Islami itu, Pak? Islami itu Pak memandang bismillah gitu. Muawai bismillah gitu. Bah pacaran Islam itu. Tidak ada yang pacaran Islam itu. Yang ada syetani. Rumah tangga. Makanya kan nyanyi Bapak Ibu ada dulu tuh. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Mulai dari lingkaran kecil dulu. Diri, rumah tangga. Nanti baru anak keluar. Maksimalkan Bapak Ibu. Ditolong jangan sampai anak-anak awak berkeliaran entah kama ndak jaleh bakawannya jaleh usia kawannya, harus jelas kayak gitu. Anak-anak ini kan macam-macam Bapak Ibu, dunianya banyak racun-racun dan virus-virus di luar itu yang kentayangan. Makanya filter anak awak. Ndak ingin anak awak Bapak Ibu mampu menyelamatkan kita dunia akhirat. Bukan hanya dunia tapi akhirat di hadapan Allah. Kalau bermasalah di dunia, di akhirat itulah jalih itu. Maka kita tengok tadi azan muazin. Siapa yang azan tadi itu? Mana? Oh Pak Haji. Yang komat tadi siapa? Oh Ustaz. Ya imam, mana imam itu tadi? Oh, itu kan anak-anak muda itu semuanya itu. Ini pengkaderan penting. Harus diarahkan kepada yang lebih baik. Bapak Ibu, pemerintah awak kan ada punya program. Apa programnya? 8 bale 21. 8 bale 21 itu anak di rumah, orang gaib di rumah. Karajuan, nanti karajuan. Tugas sekolahnya, tugas ngajinya, kegiatan-kegiatan lainnya. Matian TV itu. Nonton kok TV 24 jam duit. Mubazir tuh. Nanti akan dihisap di akhirat. Termasuk TV itu, handphone, Bapak Ibu yang punya handphone, awak yang punya handphone itu akan dihisap. An-maluhu bahasanya itu, hadisnya sahih. La tadallu maqadama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Di antaranya adalah an-maluhu, harato. Nah, itu handphone. Hati-hati, kalau tidak punya Android, pastikan ada Al-Quran di dalamnya. Kalau tidak manusia zalim itu. Iku isi handphone entah kapu saya. Maksiat saya. Nanti akan dihisap. Nah, boleh kita masuk ke arena sana. Media-media itu tujuannya adalah untuk dakwah, menyampaikan kebaikan dan kebenaran. YouTube, TikTok. Boleh TikTok, Bu? Boleh kalau diisi dengan yang baik. Masuk lagi Instagram, Facebook, WA, masuk semuanya. Apalagi itu snack video masuk. Saya punya kok semuanya. Tapi ceramah di dalamnya. Rumah tangga. Yang kedua, jam 6. Karena nampak dengan. Yang kedua, Bapak Ibu, ini penting, sangat penting sekali. Kita sudah start dari rumah. Sejak mulai 2007 balik kita start itu Bapak Ibu. Dan kita yakin, hakul yakin, insya Allah jadi. Buktinya, alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu,
Setiap Ramadan saya nyinyir, sering minta doa kepada Bapak Ibu jamaah semuanya. Juga di sini. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, anak saya yang besar sudah berada di Al-Azhar di Mesir. Desember kemarin berangkat. Dan insya Allah adiknya akan menyusul. Sekarang proses pembuatan paspor. Hari ini diambil imigrasi. Itu dia. Kita bawa. Dari mana? Rumah tangga. Jadi sejak dibutuh oleh TV tidak hidup di rumah lagi. Ada. Karabang TV masih ada. Pindah hidup. Kedua, rumah ibadah. Nah ini masjid musola, maksimalkan. Bawa anak. Kalau ada nyari bui, nasihati. Diam, dengar. Contoh kayak ini contoh. Udah ada suara ya. Soleh, ansit, diam. Kan bahasa hadisnya kayak gitu. Dengar kajian. Sholat, alhamdulillah. Tadi sholat tak satu pun yang suara, masya Allah. Baik lantai atas ataupun lantai bawah, ataupun yang paling atas sekalipun, tak ada suara. Kan hebat itu. Harus memang seperti itu. Ada orang lihat itu tuh. Lain tak lalu sedoh itu. Laniang tu. Rumah ibadah. Jadi ke rumah ibadah tu dibawa Bapak Ibu. Kalau ndak awak bawa anak awak ke rumah ibadah, ingat, siap-siap anak cucu Bapak Ibu kita ini akan dibawa ke tempat narkoba. Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia narkoba. Di Sumatera Barat LGBT 18.000. Itu orang kesedoe. Ndak baca pujo mbe do. Bayangkan tu, 8 masuk laki semua laki. Bila lah kau ada anak Nggak masuk dia kat tu. Sajak dari dulu sudah terlaknat, terkutuk. Manga itu dilanjuian. Itu termasuk program Yahudi itu. Awak sata lo di situ, satu lo di situ. Keselamaian anak-anak awak tu. Rumah ibadah, bawa dia ke rumah ibadah. Ke rumah ibadah dibawa anak lah bisa menerima kebenaran. Nah gitu. Tapi kalau mulai masuk dari masjidnya, bantu lapangan bola kaki saja kan. Utang pantiang, guliang, salto semacam kan. Orang sedang sholat nyetendang ke tepung orang kan. Itu tidak usah dulu. Di rumah saja dulu. Masalah tu. Tapi kalau seandainya memang dia duduk, ada pakai adab-adab di masjid, kita ibadah. Jangan tagaduh ibadah awak, mendidik anak ibadah. Nah, itu caranya. Jadi bawa. Nah, ini salah satunya pesantren Ramadan, membawa anak dan generasi ke rumah ibadah. Kalau pedanya pesantren Ramadan itu sebulan penuh. Jangan 20 hari saja, 10 hari saja. Dan lanjutan dia awak sebagai orang gaib. Jadi kalau lah selesai pesantren, coba kita tengok. Tadi kan pesan buyar kayak gitu tadi. Lihat sesudah pesantren kau. Ada enggak ke rumah saji? Kalau layak doh ke rumah saji, ayah, bapak, ibu, orang tua, kakek, neneknya berfungsi itu. Itu bagus tuh. Tapi kalau enggak ke rumah saji, nyala doh. Jangan pesantren yang salahkan. Oh, pesantren gagal. Memangnya anakku anak pemko, anak awak, dan anak pemko doh. Orang pemko terlewat anak tidak. Jadi rumah ibadah. Terakhir, rumah sekolah. 3 rumah maksimalkan. Rumah sekolah. Carilah Bapak Ibu rumah sekolah yang betul-betul menggiring, mendidik, mengarahkan anak-anak kita selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bukan dunia saja. Oh, masuk sekolah favorit tu Oh, sekolah tu hebat. Oh, sekolah tu rancak. Dan ke sekolah sia anak atau orang gaya. Aku ndak ayahnya mandi adalah sekolah itu beliau. Anak nan ke sekolah tu bisa dia menerapkan ilmu yang didapatnya di masyarakat. Itu yang penting. Lain sekolahnya hebat, mahal, favorit sekolahnya. Tiba di masyarakat di rumah bantu ayam diaku saja.
disuruh konya menggeliang, suruh mengaji tak namu, suruh protokol ndak namu, hanya datang masbuk tarui je. Rugi bapak ibu tu, mengambil peti banyak-banyak tu. Cari sekolah yang mendidik, menggiring, mampu dia berperan dalam masyarakat. Nah, kalau ada anak-anak agama awak nah sekolah di MTS, pesantren, di aliyah, bapak ibu, dari sini kader dia, suruh jadi imam, suruh dia azan, suruh dia iqamat, suruh dia dekat dengan masjid. Kalau ndak awak sialai, ndak awak seorang gaya kodo, ikurang gaya enggak ada awak lah lupa. Mulai sujud awak takkan tui, alun takbir tu wala betua. Suruh yang hebat-hebat tu generasi itu. Kalau ndak awak biasanya dia ndak akan terbiasa. Jadi rumah sekolah ternyata hanya dolai nyeleneh tu. Oh sekolah tu ada LGBT. Oh sekolah tu bullies. Banyak tu. Oh sekolah tu atus. Ndak baik tu do. Jangan seperti itu. Kadang-kadang malah yang ekstrimnya tutup. Pesantren tu tutui. Atus. Itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Selesaikanlah masalah tanpa masalah, gitu. Motonya pegadaian. Caranya gimana? Kalau analoginya, kalau ada di rumah bapak ibu manci tahu bu? Lain tahu manci bu? Tikus. Nah, kalau risiko tikus ya. Kalau ada manci dalam rumah awak, apakah harus rumah dibakar untuk menghilangkan manci itu? Ada. Manci saya tangkok, bawa kamu tu, KLP tu, nak kaya dingin. Tidak harus rumah dibakar tu. Kalau ada masalah dalam pondok di sekolah tu, jangan sekolahnya yang tutup, jalan tarui. Alhamdulillah bapak ibu, saya 4, anak saya di pondok semua 4-nya. Kini kelas 6 yang perempuan, alun tabaik lah diterima di pondok. Perempuan tu, ada je ibu-ibu yang nyeleneh. Oi, anak bercampak jauh-jauh, tak sayang je anak tu. Kan orang macam-macam tu. Bapak ibu, awak jawab. Kalau ndak namuah ibu menjauhan anak dari awak kini ko, mau ibu nanti lah tua dicampakan ke panti. Panti jompo. Namuah ibu. Karena anak sibuk dengan karajohnya. Kalau tidak namuah, makanya penuhi agamanya. Dekatkan dia dengan Allah. Dekatkan dengan Al-Quran. InsyaAllah, dia akan barabuik nanti memelihara orang gaibnya itu. Sampai ke pembalu nanti ke sidang pengadilan demi memelihara orang tuanya. Jadi oleh sebab itu, cari sekolah yang betul-betul. 3, jadi rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah, jangan sekali-kali jangan jauhkan anak. Kalau anak dijauhkan dari 3 rumah tersebut, siap-siap akan tidak selamat dunia apalagi di akhirat. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Terakhir Bapak Ibu, saya minta doa lagi. Boleh minta doa Bapak Ibu? Anak saya yang kedua ini dia sedang proses pendaftaran ke Ummul Qura. Abangnya di Al-Azhar, dia ke Ummul Qura katanya. Kita tampil beda di Mekah. Mohon doanya Bapak Ibu, semoga Allah ijabah. Ila liqa fasabiqul khairat walakum minkum. Saya Herman Tanjung dan keluarga, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.